Saya masih bersama Budi Haryanto, Ketua Satgas COVID-19 dari IAKMI, dan juga Edi Fadliana, Manajer Penelitian Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Pak Edi, kalau Anda melihat saat ini Anda terlibat langsung dengan proses uji klinis untuk vaksin COVID-19 ini, sejauh mana Anda optimistis bahwa bakal vaksin kerjasama Indonesia dengan Tiongkok Sinovac Biotech ini bisa lancar dan benar-benar efektif? Ya, pertama adalah dari produsen vaksinnya dulu ya. Jadi produsen vaksinnya itu produsen yang sudah sesuai dengan standar WHO gitu ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Kemudian sudah berpengalaman menghasilkan berbagai jenis vaksin yang baik sebelumnya. Kemudian dilihat dari hasil penelitian clinical trial pada laboratorium dan binatang juga menunjukkan hasil yang baik. Kemudian dilanjutkan fase 1 itu sangat aman pada manusia. Ya. Dilanjutkan fase 2 selain aman juga menimbulkan tingkat kekebalan yang cukup tinggi. Nah, ini semuanya kan laporannya diawasi atau dipantau oleh badan internasional atau WHO. Jadi ya kami mempercayainya gitu ya. Oke. Menurut Anda persentase kans untuk suksesnya, beranikah kemudian meyakini bisa 100%? Oh enggak ya, kalau vaksin itu jarang ya yang 100% ya. Jadi kan ada variasi-variasi ya, misalnya dia menderita penyakit atau gangguan sistem yang tidak terdeteksi pada waktu screeningnya bisa saja, dan variasi genetik juga mungkin ya, sehingga diharapkan lebih dari 90%, tapi nggak 100%. Ya. Ini juga kemudian tadi dibilang oleh Pak Budi pentingnya pool sukarelawan yang berbeda-beda latar belakang, begitu ya? Betul. Oke, Pak Budi, kalau kemudian Anda melihat nanti ini bisa diproduksi, kalau misalkan memang lancar dalam waktu 6 bulan menunjukkan hasil yang positif, kira-kira kalau diproduksi massal akan ada di kisaran harga berapa ya Pak Budi? Wah, kalau yang ini saya tidak tahu ya. Bisa nggak Pak Budi menerka-nerka kira-kira? Ya kalau dalam situasi darurat ya, pandemi seperti sekarang ini ya mudah-mudahan semuanya digratiskan ya oleh pemerintah. Harusnya seperti itu ya, tapi kenapa saya tanyakan harganya adalah untuk memastikan bahwa memang negara tidak kemudian kedodoran begitu untuk memastikan mengcover semua pembiayaannya. Ya, saya kira gini, kesehatan itu kan yang paling penting sebetulnya. Ya. Setuju. Jadi kalau sehat, ekonomi akan berjalan dengan lancar gitu. Nah, sekarang dicoba ekonomi dan kesehatan harus berjalan sama, ya. Tapi kembali lagi protokol kesehatan harus ketat, ya, supaya menjamin bahwa orang tetap sehat. Nah, sekarang ditambah dengan adanya vaksin yang sudah tersedia, misalnya ya, kalau ini berhasil dengan baik ya, harapannya harusnya berhasil dengan baik, maka kemudian penularan penyakit bisa dicegah karena hampir semua orang nanti yang divaksin itu akan mempunyai antibodi untuk melawan COVID-19. Nah, sudah barang tentu akan semakin banyak orang yang kemudian meskipun tertular tapi tidak sakit. Semakin banyak yang sehat dan kemudian semakin banyak orang bisa bergiat ekonomi bisa menggeliat menjadi lebih baik. Semoga seperti itu. Nah, jadi kalau mau kemudian secepatnya juga kita semua jadi sehat, ya, terlindungi dari infeksi COVID ini, ya barangkali pemerintah merelakan untuk mengeluarkan uang sedikit lagi untuk menjamin secepatnya kita sehat. Gitu. Pak Budi, harus berapa sih target masyarakat yang tervaksinasi nanti kalau memang uji klinis ini lancar? Saya kira kasus-kasus ini kan juga menyebar ya. Sekarang di 8 provinsi yang tertinggi gitu. Sementara di tempat-tempat lain itu yang rendah dan cenderung kemudian semakin sedikit. Nah, vaksin ini kan sangat-sangat penting dalam upaya untuk melakukan pencegahan penularan. Sehingga diprioritaskan saja di tempat-tempat yang memang tinggi kasusnya. Sehingga bisa langsung terlihat bahwa, jadi artinya gini, di sana dikeroyok aja, tembak divaksinasi semuanya misalnya.
maka kemudian semua terlindungi dan kemudian kasus akan menurun dengan sendirinya karena tidak ada lagi virus hidup di orang yang lain. Tidak ada orang. Kemudian konsentrasi ke wilayah-wilayah lain ya, yang kasusnya lebih mild begitu ya? Jadi istilahnya dibom saja di wilayah-wilayah ini. Oke, istilahnya lucu dibom. Pak Edi, terakhir, ini kan Anda saat ini bersama teman-teman dari Universitas Padjadjaran sedang mencari kandidat-kandidat sukarelawan yang masuk dalam kriteria seperti yang tadi Anda sampaikan. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk memastikan bahwa sukarelawan ini kemudian tidak ragu-ragu bahwa hal uji klinis ini aman dan benar-benar akan pantau terus oleh teman-teman dari Universitas Padjadjaran sampai kemudian masa uji klinis selesai? Ya, pertama dalam waktu pemilihan kandidat vaksinnya juga ya tentunya pihak sponsor juga sudah mengkaji mana-mana saja vaksin-vaksin yang sekiranya paling aman dan teknologinya tentunya bisa diterapkan di Indonesia. Jadi yang inactivated itu dianggap lebih familiar oleh manufaktur itu untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga begitu nanti izin edarnya sudah keluar, maka Bio Farma dengan Sinovac dapat bekerja sama memproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi mengenai apakah keyakinannya ya kalau maksud saya pertanyaan saya adalah ketika Anda saat ini sedang mencari sukarelawan, bagaimana kemudian Anda memastikan bahwa para sukarelawan ini nantinya tidak kemudian takut untuk jadi sukarelawan uji klinis? Oh ya, tentunya didahului oleh itu penyuluhan-penyuluhan ya, kita sosialisasi ke berbagai tempat, instansi atau kepada masyarakat secara umum, berdiskusi gitu ya mengenai apa keuntungan kerugiannya mengenai vaksin ini. Tentunya mereka mempunyai pendapat dan nanti mempunyai tidak ada keterpaksaan untuk mengikuti penelitian. Tapi secara ini sebelum izin kami dapatkan juga dari berbagai pihak, banyak instansi maupun tempat-tempat atau rumah sakit bahkan yang meminta ikut serta sebagai sukarelawan. Gitu. Karena itu sangat penting ya. Kalau misalkan Anda warga yang berdomisili di Bandung dan sekitarnya kira-kira tidak ragu untuk mengikuti uji klinis ini, membantu percepatan penemuan vaksin dan produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Itu tadi persyaratannya usianya 18 sampai 59 tahun, sehat dan bersedia untuk dicek kesehatan terlebih dahulu, hubungi Universitas Padjadjaran begitu ya? Iya, betul. Baik, Pak Edi, Pak Budi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga kabar baik ini benar-benar bisa terus dijaga dengan baik. Akhirnya kita tahun depan bisa produksi vaksin COVID-19 yang efektif untuk melindungi seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Saya Sofi Syarif, pamit undur malam hari ini. Kita jumpa lagi besok, saudara. Sampai jumpa.